Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi terkait dengan statistik di pertemuan hari ini. Pertemuan kali ini saya akan menyampaikan satu topik, yaitu terkait dengan kemiringan atau sequence dan keruncingan atau kurtosis. Jadi yang akan kita bahas adalah dua kali ini. Yang pertama adalah ukuran kemiringan. Dari definisinya dulu, ukuran kemiringan adalah ukuran yang menyatakan sebuah model distribusi yang mempunyai kemiringan tertentu. Jadi dikatakan miring seperti ini ya. Jadi dia memiliki kemiringan tertentu. Kalau Anda pernah pergi ke gunung, kan ada jalan yang miring seperti ini ya Mas Mbak ya. Nah, ini adalah kemiringannya beda-beda. Ada yang kemiringan negatif di sini, berarti dia curam, kemiringan pas, dan ada kemiringan positif. Itu adalah macam-macam dari kemiringan. Nanti juga akan kita cek, kita akan cek sequence-nya kemiringannya itu dari suatu data itu atau apakah positif, negatif, atau normal seperti itu ya. Jadi dikatakan negatif jika berada di sebelah kiri ini, positif tingkat kemiringannya, nanti nilai kemiringannya itu lebih dari di positif, kalau normal itu ya di rata-rata seperti itu. Next, rumus dan kriteria untuk ukuran kemiringan. Untuk menentukan nilai kemiringan sebenarnya ada banyak, tapi biar Anda tidak beribet dan mengingatnya gampang, ini saya berikan satu konsep dasar saja yang biasanya dipakai seperti itu. Jadi menggunakan nilai kuartil. Ingat, kuartil ada berapa kemarin? Ada kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Dan itu semua harus kita cari. Kakak itu kesingkatan dari kemiringan, ukuran kemiringan dengan kuartil. Ini rumusnya apa Pak ini? K3 kita tentukan berapa K3-nya, dikurangi 2K2, berarti kuartil kedua dikalikan 2 ditambah kuartil pertama dibagi kuartil ketiga dikurangi kuartil pertama. Itu adalah menggunakan nilai kuartil. Jadi kita harus tentukan dulu berapa K1-nya, berapa K2-nya, berapa K3-nya. Setelah itu nanti kalau nilai kakaknya kurang dari 0, maka membentuk distribusi negatif. Ada Pak? Ada. Begitu pula kalau kakaknya atau kemiringannya adalah sama dengan 0, maka berbentuknya distribusi simetrik itu. Dan kalau kakaknya lebih dari 0, itu adalah berbentuknya distribusinya positif. Jadi ada tiga cara, ada satu cara untuk menentukan kakak yang harus Anda ingat-ingat dan Anda masukkan. Habis itu nanti dicek apakah dia negatif, positif, atau simetrik seperti itu. Ini tinggal melihat aja dari nilai kakaknya seperti itu. Kakak tadi apa? Ukuran kemiringan atau nilai kemiringan seperti itu. Next, kalau kita contohnya, contoh menghitung koefisien kemiringan. Diberikan sebuah data seperti ini. Ada 13 sampai 15, tanda kelasnya 14. Kemarin ingat-ingat tanda kelas atau nilai tengah gimana caranya? 13 tambah 14 dibagi 2. Berhubung di sini cuma datanya nggak panjang, berarti dia hanya dibagi 2 adalah 4, atau tengah-tengahnya pun 14 seperti itu. Ini F-nya adalah frekuensinya 5, 6, 7, 2 ditambahkan sama dengan 20. Kalau untuk menentukan koefisien kemiringan atau sequence, tadi caranya adalah dengan cara mencari K1, K2, K3. Ya udah,
kita cari. Kemarin kuartil apa kemarin? Kuartil adalah data dibagi 4. Berarti kalau pertanyaannya ini dengan rumus ini ya, jadi KK sama dengan K3 min 2K2 ditambah K1 dibagi K3 min K1 seperti itu. Yang pertama dulu K1. K1 itu kuartil pertama. Berarti untuk menentukan letak dari kuartil pertama yang kita lakukan adalah seperti biasa. Berarti kita masukkan dulu ya. Berarti 1/4 ini ya. Jadi 1/4 dikali 20. Ini ya. Berarti 1/4 kali 20 bentuknya 5. Ya kan ya? 5 ya. Nah, kita cari. Oh, ternyata di sini kuartil pertamanya. Tanda ini K1 seperti itu. Ya kan ya? Berarti dia batas bawahnya berapa ini? 13 dikurangi 0,5, 12,5. Panjang kelasnya berapa Pak? Pendapat 3 karena 13, 14, 15. Dihitung aja ketemunya 3. I per N berarti 5 sendiri ya. 5 nih ya, dikurangi frekuensi kumulatif sebelumnya. Karena di atas 5 nggak ada ya 0 seperti itu. Nah, dibagi F dari K1 berarti adalah 5. Maka 5 dibagi 5 adalah 1. 1 dikali 3 adalah 3. 3 kali 12,5 adalah 15,5. Ini ketemu adalah K1. Masih ingat ya? Oke, kita lanjut. Setelah K1 udah, lanjut K2. Apa K2 itu Pak? Sama. Berarti kalau K2 berarti 2/4 dikalikan 20. Tadi kalau udah dihitung 20 dibagi 4 adalah 5. 5 kali 2 adalah 10. Berarti kalau 10 di mana Pak? Nih berarti letak K2. Saya kasih warna yang lain, warna biru misalkan ini. Ini K2 seperti itu. Ini K2. Ya kan ya? Jadi K2 sudah didapat sehingga kelasnya berarti berapa Pak? 16 dikurangi 0,5 adalah 15,5. Terus ini adalah panjang kelasnya sama 3. Frekuensinya tadi berapa? Tadi 10 yang di ini ya, yang tadi ya, ini 10 tadi. Terus frekuensi atasnya, berarti atasnya 6 berapa? 5 dibagi frekuensi dari K2 sini adalah 6 seperti itu. Maka dihitung ketemunya nanti adalah berapa? 18. Oke, setelah K2 sudah, berikutnya K3. K3 sama caranya. Pertama, kita tentukan dulu saya kasih warna apa ya, biar beda, warna biru tua misalkan. Berarti jadi apa? Ya udah 3/4 dikali 20 seperti ini. Beri coret-coret kan 5 ya. 5 dikali 3 adalah berapa? Adalah 15 seperti itu. Kalau kita substitusikan 15-nya sudah di sini, ya kan ya. Terus kita cari frekuensinya, berarti tadi 11 tambah 7 berapa? 18 nih, berarti nilai K3 seperti ini di sini. Nah, oke ya, berarti kita masukkan 19 dikurangi 0,5 adalah 18,5. Panjang kelasnya 3, 15 kurangi frekuensi sebelumnya adalah berapa? 6 tambah 5 adalah 11. Frekuensi K3 adalah 7. Jadi nanti dihitung ketemunya adalah 20,21 seperti itu. Setelah itu selesai, tinggal di K1, K2 sudah dimasukkan ke rumus ini. K3 nya adalah 20,21. Terus 2 kali K2 adalah 2 kali 18 ditambah K1 15,5 dibagi 20,21 K3 dikurangi 15,5 seperti itu. Kalau ini yang 2 kali 18 dulu ya, dikalikan dulu, dikurangi 2,1 ditambah 15 ketemunya min 2,0,28 dibagi 4,71 ketemunya min 0,06. Karena min maka didapat model distribusinya adalah negatif seperti itu. Gampang kan ya? Jadi yang penting ada cari K1, K2, K3 dimasukkan ke rumus, ketemunya adalah model itu ya. Baik, untuk yang kemiringan seperti itu nanti silakan direview, barangkali kecepatan
Dan kalau misalkan sudah, kalau masih ada pertanyaan nanti kita diskusi di Google Meet seperti itu. Next, selanjutnya adalah ukuran keruncingan. Beda Pak, keruncingan beda. Jadi keruncingan itu adalah derajat kepuncakan. Jadi kalau ini adalah puncaknya dari suatu distribusi. Biasanya diambil relatif terhadap distribusi normal. Jadi kalau puncak itu nanti ada beda-beda. Ada juga untuk menghitung puncaknya di sini ada masih pakai kuartil, tetapi selain kuartil kita harus cari persentil. Persentil yang dipakai adalah persentil 90 sama persentil 10. Itu wajib ya. Jadi yang Anda harus cari untuk peruncingan, selain Anda sudah misalkan soalnya yang sama tadi kan, yang K1 K3 udah Anda cari kan ya, berarti Anda tinggal cari lagi P90 sama P10 seperti itu. Setelah ketemu ya tinggal dimasukkan dalam rumusnya seperti itu ya. Dimana untuk mengetahui kriteria dari kurtosis atau kurtosis ini ada 3 macam. Kalau nilai kurtosisnya kurang dari 0,3 itu adalah distribusi normalnya, maka dia distribusinya adalah platykurtik itu. Kalau yang sama dengan 0,3 adalah mesokurtik. Kalau koefisiennya lebih dari 0,5 adalah leptokurtik seperti itu. Kalau dia seperti ini, leptokurtik yang sebelah kiri, platykurtik yang tengah, mesokurtik adalah yang kanan. Nah, itu adalah gambar dari keruncingannya seperti itu, atau kurtosisnya seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Setelah Anda mengetahui rumus dari kurtosis tadi adalah setengah K3 min K1 dibagi P90 dikurangi P10, maka kita next mencari nilainya. Oke, contoh menggunakan keruncingan. Yang pertama adalah diketahui datanya sama. Tadi kita sudah mengetahui rumusnya setengah dikali K3 min K1 dibagi P90 dibagi kurangi P10 seperti itu. Untuk K1, K2, K3 sudah kita cari tadi ya, maka ini saya skip karena sudah kita cari tadi. Yang kita cari adalah P10. P10 ada apa itu P10? P10 di sini adalah berarti datanya kan 10 dibagi 100 ya, dikali berapa? 20 seperti itu. Kalau kita coret-coret aja, coret-coret itu berapa nih? 1 kali 2 berarti berapa? 2. 2 berada di paling awal seperti ini. Nah, maka dari bawahnya 12,5, panjang kelasnya 3, frekuensinya tadi adalah 2, perhitungan tadi ya, dikurang kenal dibagi 5. Ketemu berapa? 13,7 seperti itu. Itu yang P10. Berikutnya P90 sama. P90 caranya adalah berarti 90 dibagi 100 ya dikali 20. Coret-coret aja, coret tinggal 9 kali 2. Berapa 9 kali 2? Adalah 18 ini. Nah, 18 nanti dia pakai ini, dipakai 18 di sini enak ya. 18 kita cek, berarti ini kan 5 tambah 6 kan 11 ditambah 7 ada 18. No, pas banget ini. Berarti di sini 18 ini nilai dari P90 ya. P90 di sini ada ya. Kasih tanda biar Anda lebih ingat seperti itu. Ya. Berikutnya kita masukkan aja. Berarti di sini 19 otomatis ini berapa? 18,5. Panjang kelasnya 3. 18 kurangi 11 dibagi 7, frekuensinya seperti itu. Ketemunya adalah 21,5. Setelah kita dapatkan semuanya, tinggal dimasukkan sini nih. Nah, ini berarti apa?
kemiringan atau keruncian kurtosisnya setengah dikali 20,21 dikurangi 15 dibagi 21,5 dikurangi 13,7 dimasukkan ketemunya 0,3. Karena 0,3 maka distribusinya adalah Platy-Kurtic seperti itu. Jadi ya, untuk pembahasan sequence dan kurtosisnya. Next, nanti ada latihan soal. Nanti setelah Anda lihat video, mohon dikerjakan ini ya, sequence, kurtosisnya, dan tentukan pula modelnya. Ya, ini buat tugas saja, nanti tugas pertemuan sekarang seperti itu. Dari saya, yang dapat saya sampaikan dengan video ini, semoga dapat dipahami dengan baik. Kalau belum bisa dipahami, nanti diputar ulang. Habis itu nanti kita diskusi di Google Meet seperti itu. Cukup sekian dari saya. Satu, Pak Kelam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.